Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin pemirsa dimanapun Anda berada, segala puji bagi Allah patut kita haturkan karena berkat rahmat dan hidayah-Nya lah kita diberi pengetahuan, diberi akal, sehingga dengan akal itu pula kita bisa menjadi manusia terbaik di muka bumi ini. Salat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah orang yang telah diutus oleh Allah untuk mengajarkan syariat Allah kepada kita. Baik, para hadirin pemirsa dimanapun Anda berada, kita akan melanjutkan pengajian kita, yaitu kitab Safinatun Najah, yang mana saat kemarin kita sudah membahas tentang paling sedikitnya salam, dan sekarang kita akan mempelajari tentang waktunya sholat fardu. Jadi zuhur itu kapan, asar itu kapan, maghrib itu kapan, isya itu kapan. Ini saat ini akan kita bahas. Baiklah, langsung saja kita mulai. Namun sebelum kita mulai pengajian pada pertemuan kali ini, kita terlebih dahulu kita awali dengan bacaan suratil Fatihah. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qad qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Amin. Faslun utawi iki iku ana fasal swiji. Awqatus sholati khamsun. Awqatus sholati khamsun. Utawi pira-pira wektune salat fardu iku khamsun ana 5. Saya ulangi, awqatus sholati utawi pira-pira wektune salat fardu iku khamsun ana 5. Awwalun al-awwalu utawi kang pertama. Oh bukan. Awwalu waqti dhuhri, nyatane awwalu waqti dhuhri utawi awwalu waqti dhuhri utawi kawetane awwalu waqti dhuhri utawi kawetane wektu salat zuhur iku zawalus syamsi lengsere srengenge wa akhiru utawi akhire zuhur iku masiru dhillis syai'i dadine ayang-ayangan sewiji mitlahu hale upamane syai' ghairu dhillil istiwa'i sakliyane ayang-ayangan waktu istiwa. Waktu istiwa itu adalah pada saat matahari tepat berada di tengah-tengah bumi, itu adalah waktu istiwa. Terus wa awwalu waqtil asri iku idza sara ing dalem nalikane dadi apa dhillu kulli syai'in ayang-ayangane saben suwiji-wiji mithlahu hale iku mithlahu ing upamani ing syai' sara dhillu mithlahu iku mithlahu upamani ing syai'. Wazadalan tambah apa zil qalilan halaki kite. Wa akhiru utawi akhire asar iku ghurubu syamsi surupe srengenge. Wa awal waqtil maghribi utawi kawitane waktu maghrib iku ghurubu syamsi surupe srengenge. Wa akhiru utawi akhire maghrib iku ghurubu syafaqi surupe mega al ahmari kang abang.
Wa awal waqtil isya'i iku wa awal waqtil isya'i utawi kawitane wektu salat isya iku ghurubu syafaqi surupe mega al ahmari kang abang. Wa akhiru utawi akhire isya iku tuluul fajri metune fajar as-shadiqi kang shadiq. Wa awal waktu subuh utawi kawitane waktu subuh iku tuluul fajri mulai awit saking metune fajar as-shadiqi kang shadiq kang bener. Wa akhiru saya ulang wa awal waktu subhi utawi kawitane waktune salat subuh iku tuluul fajri metune fajar as-shadiqi kang shadiq utawa kang bener. Wa akhiru utawi akhire waktu subuh iku tuluul syamsi metune srengenge. Tuh. Ini adalah redaksi dari kitab Sifinatul Najah yang menjelaskan tentang kapan penentuan waktu dari sholat yang 5 waktu. Coba kita jelaskan satu persatu. Pertama, waktunya sholat zuhur kapan? Yaitu wawal waktu sholat zuhri zawalus syamsi. Pertama, ketika tergelincirnya matahari. Maksudnya tergelincirnya matahari itu gini. Misal matahari dari barat, sini timur, sini barat. Jadi matahari itu gini, dari sini kan, dari timur, tengah. Lepas di tengah ini namanya waktu istiwa. Nah, itu dilihat nanti dari bayangan Lalu matahari lepas dari sini itu namanya waktu zawal. Ini misal ini misal patokan lah, ya anggaplah ini paku gitu loh. Kita tancapkan di tanah. Setiap matahari itu kan memiliki bayangan. Setiap paku yang terkena matahari itu kan mengumpulkan bayangan. Ketika mataharinya itu kan terbit dari timur. Ketika bayangannya benda ini berada di sebelah barat, berarti matahari itu masih belum tergelincir. Caranya mengetahui seperti itu. Matahari kan terus berada di tengah, bayangan ini hilang. Kalau mataharinya tepat berada di tengah-tengah bumi, hilang. Dan ini yang dinamakan dengan waktu istiwa. Ketika matahari itu condong ke arah barat, maka bayangan di sini itu akan muncul sedikit. Nah, itu yang dinamakan zawalus syamsi, tergelincirnya matahari. Berarti matahari itu sudah lebih condong ke arah barat. Itu maksudnya. Itu sudah masuk waktu zuhur. Wa akhirnya sholat zuhur itu jadinya satu bayangan itu sama seperti bayangan yang sudah ditancapkan. Kecuali waktu istiwa. Kalau waktu istiwa itu harus lepas sedikit. Jadi kalau waktu istiwa harus lepas sedikit. Di misal ini waktu istiwa. Jadi matahari tepat berada di tengah-tengah bumi. Jadi gini, ini waktu istiwa. Kalau waktu istiwa matahari berada di tengah itu masih belum dikatakan dzillisyaimit lah. Jadi caranya gini. Misal matahari jadi bayangan kan matahari ketika berada di barat ini kan muncul bayangannya. Bayangannya ini apabila bayangan ini sama seperti benda yang ditancapkan ini, maka itu sudah akhir daripada waktu sholat zuhur. Jadi matahari tergelincir, ketika bayangan ini sudah bayangannya itu ada di sebelah timur, maka itu sudah masuk pada pada masuknya waktu sholat zuhur atau zawalus syamsi atau tergelincirnya matahari. Kapan akhirnya? Yaitu apabila bayangannya sebuah benda ini itu sama dengan bendanya. Jadi misalnya ini 1 meter, maka bayangannya itu sudah seandainya ini ditidurkan seperti ini, itu sama 1 meter, berarti sudah habis waktunya sholat zuhur. Itu yang pertama. Kemudian sholat asar. Waktunya sholat asar itu terusannya. Jadi setelah nambah ya 1 gini ya. Jadi bayangannya sama. Keluar bayangan kan, asar itu bayangannya sudah pasti panjang. Nah, bayangan itu sudah sama seperti
bayangan benda yang terkena sinar matahari itu sudah sama dengan bendanya, itu sudah habis waktu duhur. Tambah sedikit, lebih sedikit itu masuk waktu sholat asar. Itu sudah masuk waktu sholat asar. Sampai kapan? Wa akhiru syamsi. Akhirnya sampai matahari itu terbenam. Jadi muncul sedikit, lebih sedikit, bayangannya misal sekian, seandainya diukur sudah sama, lebih sedikit itu sudah masuk pada waktu asar sampai terbenamnya matahari. Makanya kalau jenengan lihat di masjid jami, di masjid-masjid itu kadang ada namanya, kalau di Madura itu dinamakan dengan buncet. Jadi buncet itu ada lingkaran, di tengah-tengahnya itu ada besi, terus itu ada garisnya. Jadi bisa kelihatan ukurannya itu sekian, ini ukurannya sekian, itu sudah bisa kelihatan. Jadi enak itu kalau tidak mendung, kalau ada matahari. Ya kalau tidak ada ya diperkirakan. Tapi kan sekarang kan sudah enak, sudah ada jam, sudah bisa ditentukan dengan jam. Tuh. Yang paling tidak kita harus untuk mengontrol, bukan nanti jamnya, misal jamnya tidak cocok, maka ini yang bisa kita gunakan. Karena memang dalam pengukuran sholat bukan waktu sholat yang mengikuti jam, tapi bagaimana jam itu mengikuti waktu sholat. Jadi kalau kita mau memiliki jam yang bagus, yaitu disesuaikan dulu dengan waktu sholat. Jadi zuhur jam segini kita harus seret. Kita taruhlah sampai jam 12. Biasanya itu tergelincirnya jam 12. Jam 12 kan kita tahu sudah zuhur, ketika sudah sama seret, dilihat jam berapa? Jam 12 ya langsung buat jam 12. Jadi jamnya kita buat jam 2 zuhur, kita buat jam 12 ya. Buat jam sendiri seret. Tapi yang disesuaikan dengan matahari. Itu enak. Itu seharusnya seperti itu. Makanya tidak ada perbedaan. Seharusnya mengikuti ini. Sudah. Terus kemudian waktu asar seperti tadi. Kemudian maghrib, begitu matahari itu sudah terbenam, maghrib kan masuk. Waktu maghrib itu masuk. Sementara maghrib itu masih matahari terbenam, itu pasti akan memunculkan cahaya, sorot. Bukan mataharinya sudah terbenam, tapi mataharinya kan memiliki sorot. Nah, itu matahari terbenam maghrib, lah sorot itu yang dinamakan dengan mega. Yang jelas awalnya waktu maghrib setelah matahari terbenam, akhirnya itu ketika mega merah itu juga hilang. Jadi ketika asyafaqul ahmar, ketika munculnya mega merah, itu sudah habis waktu sholat maghrib. Jadi waktu sholat maghrib itu setelah matahari terbenam kan memiliki sorot lah. Itu sorotnya nanti ada 3. Sorotnya nanti itu ada 3. Insya Allah akan dijelaskan di belakang lah. Itu matahari itu biasanya akan keluar merah, kemudian kuning, kemudian putih. Nah, ketika keluar merah itu ketika sorotnya itu biasanya kuning dulu. Meganya itu warnanya itu kuning terlebih dahulu. Kemudian merah dan terakhir putih. Terakhir itu putih kalau tidak salah seperti itu. Yang jelas ketika pokoknya setelah matahari terbenam, sorot di atas itu berwarna merah, itu sudah habis waktu sholat, masuk waktu habis waktu maghrib. Jadi begitu matahari terbenam, di atas itu keluar mega merah, habis waktu maghrib. Matahari terbenam, maghrib itu masuk, kemudian mega berwarna merah, berubah menjadi warna merah, maghrib habis. Kemudian begitu juga isya terusannya. Begitu mega merah berarti maghrib tidak ada, isya masuk. Akhirnya sampai kapan? Sampai keluarnya fajar shodiq, sampai fajar shodiq. Bukan fajar kidib, karena sebelum itu ada yang namanya fajar kidib. Kalau fajar shodiq itu biasanya akan diikuti oleh hitam pekat. Tapi yang dimaksud ini itu adalah fajar shodiq.
Jadi kalau fajar shodiq itu adalah cahaya putih. Jadi cahaya adalah sinar dari timur ke barat. Jadi di sini dijelaskan wa huwa al-muntashir dawuhu mu'taridun bil ufuq wa huwa bidhammataini nawahis sama min jihatil masyriq wa kharaja bis shodiq. Ya, jadi dari arah timur. Jadi ada arah timur, cahaya itu terus ke barat. Ces gitu cahaya. Misalnya ini timur, ini barat, jadi cahayanya gini, seret gitu. Itu fajar shodiq. Nah, karena sebelum itu ada yang namanya fajar kidib. Sebelum itu ada yang namanya fajar kidib. Kalau fajar kidib itu sebaliknya, yaitu sorot bukan dari timur ke barat, tapi dari utara ke selatan. Pokoknya dia membentang di langit. Setelah itu biasanya langsung hitam pekat. Itu tanda-tandanya. Nah, waktu Isya itu setelah mega merah muncul. Setelah mega merah itu tidak ada. Jadi guru syafaqil ahmad setelah mega merah. Jadi setelah mega merah itu tidak ada, ya kan? Jadi kan maghrib itu kan matahari terbenam sampai mega merah tidak ada, maghrib itu tidak ada, habis. Dan begitu mega merah itu tidak ada, guru syafaqil ahmad, mega merah itu tidak ada, itu sudah masuk waktu Isya sampai keluarnya fajar shodiq. Kalau fajar shodiq bagaimana? Ya kita kalau tidak bangun sebelum sholat subuh ya tidak akan tahu. Tapi kalau kita bangun sebelum subuh ya kita akan tahu bedanya fajar shodiq dan fajar kidib. Tapi biasanya bisa kelihatan apabila kondisinya itu berada di daerah yang lapang. Ada di sebuah tempat di pesisir, itu baru kelihatan yang namanya fajar shodiq dan fajar kidib. Dan itu pun kalau bangunnya sebelum waktu subuh, itu baru kelihatan. Nah, caranya bagaimana? Sekarang sudah ada penyatu, yaitu salah satunya jam. Dan dalam penyatuan jam itu harus diikutkan pada kalender atau jadwal-jadwal waktu sholat yang memang sudah disepakati, yang memang sudah resmi dikeluarkan oleh Menteri Agama, dikeluarkan oleh Menpar. Jangan yang sembarangan, karena kadang yang sembarangan itu ada niat-niat dari orang-orang yang lain, orang yang tidak suka kepada Islam untuk mengacaukan waktu. Karena sholat apabila dilaksanakan sebelum waktunya maka sholatnya itu tidak sah. Itu kita harus yakin bahwasanya sholat pasti kita harus pastikan bahwasanya sholat yang kita kerjakan itu sudah masuk pada waktunya. Sudah. Kemudian yang terakhir itu adalah waktu subuh. Waktu subuh yaitu setelah munculnya fajar shodiq sampai munculnya matahari. Tuh, waktu subuh itu setelah fajar shodiq sampai munculnya matahari. Nah, untuk mega itu semuanya ada tiga. Kita bacakan. Al-asfaqu utawi piro-piro mega itu salah satu ono telu. Ahmarun nyatane abang, wa asfarun lan kuning, wa abyadun lan putih. Al-ahmaru iku maghribun, wal asfaru wal abyadu isyaun. Berarti mega itu yang keluar merah, kuning, putih. Wa yundabu ta'khiru sholatul isya illa ayyali basyafaqil asfar. Wa yundabu lan sunatake apa ta'khiru sholatul isya ngakhirno sholat isya illa ayyali ba'inggo illa apa asyafaqu meko al asfaru kang kuning. Jadi kalau sholat isya memang benar sholat isya itu memang kuning dan putih. Cuman ketika sudah kuning itu kan sudah masuk isya. Cuman yang sunnah itu nunggu sampai warna cahaya di atas awan itu sudah kuningnya sudah tidak ada. Lebih baik seperti itu. Jadi mega itu ada tiga, ada merah, ada kuning, ada putih. Yang kuning itu punya sholat maghrib, ya, yang merah punya sholat maghrib, kuning dan putih itu milik sholat isya. Cuman untuk sholat isya disunahkan dihabiskan dulu. Walaupun mega kuning,
itu sudah masuk sebenarnya sholat isya. Tidak apa-apa sholat isya di sana. Cuma lebih disunahkan untuk diakhirkan, yaitu nunggu sampai mega warna kuning itu tidak ada. Nah, kalau sama sulit untuk memahaminya ini, ya lebih baik kita ikut jam mana jam itu memang sudah disesuaikan dengan patokan kalender jam atau jadwal sholat yang memang sudah resmi. Karena salah satu syarat atau salah satu syaratnya orang bisa sah sholatnya apabila sholatnya itu memang masuk pada waktunya. Tidak sah, tidak boleh orang sholat melaksanakan sholat itu belum masuk pada waktunya. Tidak boleh. Kalau dipaksa itu bisa menjadi sesuatu yang haram atau melaksanakan amal yang rusak. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Sebenarnya masih ada. Dari setiap sholat itu minimal ada beberapa waktu. Jadi dalam waktu sholat itu adalah waktu fadilah. Jadi di sini itu ada waktu fadilah, kemudian juga ada waktu rahmah, ada waktu maghfirah. Jadi kalau dibagi itu hampir semuanya itu paling tidak dalam satu sholat itu ada 6, ada yang 7. Ada yang 7 sholat. Pertama itu waktu seperti seperti sholat zuhur itu memiliki 6 bagian waktu. Jadi sholat zuhur itu dibagi menjadi 6. Waktunya itu dibagi menjadi 6. Yang awal sholat sampai selesai tambahan kewajiban, tambahan kesunahan selesai, itu namanya waktu fadilah. Terus kemudian setelah itu ada waktu ikhtiyar. Terus kemudian ada waktu jawas bila karoha, ada waktu jawas bil karoha. Ada juga nanti ada waktu udzur, ada waktu darurat, masih banyak. Tapi mungkin bisa kita jelaskan pada pertemuan yang akan datang atau pada kesempatan yang lainnya. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga apa yang kita pelajari dijadikan oleh Allah sebagai amal ibadah dan kelak bisa kita harapkan pahalanya di yaumil qiyamah. Kita akhiri dengan bacaan surat Al-Fatihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.